Khotimah ibu rumah tangga usia 30-an. Bersama suami dan 3 anak, dirinya tinggal di desa Karangduek, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura. Khotimah doyan martabak manis. Kebetulan tetangganya seorang pemuda bernama Sony Safaat menjual martabak manis. Jadilah kemudian Khotimah dan suaminya sering membeli martabak bikinan Sony. Suatu hari di tahun 2020, saat bersama suaminya membeli martabak, Khotimah bilang, "Martabakmu enak sekali, resepnya apa?" Di depan sang suami, Khotimah pun minta nomor HP Sony. Tujuannya agar nanti dirinya bisa menanyakan resep lewat HP. Dan demikianlah Khotimah pun kerap menelpon Sony bertanya tentang resep martabak dan tips-tips supaya martabak tidak gagal. Sony yang berusia 20-an dan lajang menjawab pertanyaan-pertanyaan Khotimah dengan santun sebab wanita itu tetangganya, seorang ibu dan sudah kepala 3, lebih tua 10 tahun dari Sony. Lama-kelamaan obrolan seputaran martabak manis berubah jadi martabak mesum. Sekalian Khotimah juga curhat tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Keduanya kerap berlama-lama berkomunikasi lewat HP, juga bertemu sembunyi-sembunyi, bercumbu, dan melakukan hubungan intim. Ketika suami Khotimah mengetahui sepak terjang sang istri dengan si berondong martabak, betapa murka pria itu. Cekcok hebat tidak terhindarkan. Meski tidak bercerai, sang suami hengkang dan mereka pisah rumah. Tapi tampaknya tidak mengapa bagi Khotimah, sebab dia masih punya kekasih berondong Sony si penjual martabak. Meski hubungan mereka sempat renggang karena complicated, keduanya kembali bercumbu dan berhubungan intim secara sembunyi-sembunyi. Tidak terasa waktu pun berlalu, sudah 2 tahun Sony dan Khotimah berhubungan gelap. Suatu hari pada Senin 29 Mei 2023, Sony bertemu dengan Khotimah. Keduanya berhubungan intim. Setelah tuntas, Sony pun pulang. Esok harinya, Selasa 30 Mei, usai pulang sholat subuh, Hanifah, ibu Khotimah, mencari anaknya itu di kamar, tapi tidak ada. Hanifah lalu menanyakan kepada cucunya, "Di mana ibumu?" Si cucu tidak tahu. Lalu Hanifah dan cucunya mencari Khotimah sampai keluar rumah. Dan di kebun yang tak jauh dari rumah, mereka menjerit ketika menemukan Khotimah yang hanya mengenakan daster tergeletak tewas bersimbah darah. Kondisi jasad sangat mengerikan, leher Khotimah nyaris putus. Warga sekitar gempar. Sony yang ikut mendengar kabar buruk itu buru-buru datang ke TKP dan terkejut. "Ada apa? Ada apa?" tanyanya pada warga. Bersama warga lainnya, Sony melihat langsung jasad Khotimah di lokasi. Sony sangat sedih, pelanggan setia martabaknya tewas dengan cara yang sangat brutal. "Siapa pelakunya? Kok tega ya?" tanyanya pada warga lainnya. Polisi yang telah tiba segera mengamankan TKP. Saat dilakukan olah TKP, warga berkerumun turut menonton, termasuk Sony. Sementara itu jasad Khotimah dievakuasi ke RSUD Syamrabu Bangkalan. Hasil otopsi menunjukkan Khotimah tewas digorok senjata tajam, perutnya ditusuk. Siapa pelakunya? Keluarga Khotimah berharap polisi bisa segera menangkap pelakunya. Khotimah dimakamkan di TPU di desanya. Sony dan warga lainnya turut hadir. Sony begitu sedih. Warga maklum, sebab Khotimah adalah tetangga Sony dan pelanggan martabaknya. Ketika acara tahlilan digelar, Sony turut hadir. Esoknya juga masih tahlilan, Sony tetap hadir. Bagaimana hasil investigasi polisi? Selain memeriksa kebun tempat lokasi penemuan jasad, polisi juga memeriksa rumah Khotimah. Di musola, polisi menemukan ceceran sperma. Tampaknya sebelum dibunuh, Khotimah melakukan hubungan intim. Tapi dengan siapa? Mungkinkah dengan suaminya? Namun polisi mendapatkan informasi pernikahan Khotimah bermasalah. Dia dan suaminya sudah pisah rumah. Ketika polisi menanyai sang suami, pria itu membenarkan rumah tangganya tidak harmonis sejak Khotimah ketahuan selingkuh dengan Sony, pemuda penjual martabak manis. Kini kecurigaan polisi tertuju pada Sony. Pada Kamis 1 Juni 2023, 3 hari setelah tewasnya Khotimah, polisi pun mendatangi Sony di rumahnya yang tak jauh dari rumah Khotimah. Sony heran mengapa polisi mendatanginya. Dengan tenang dia bilang tidak ada hubungannya dengan tewasnya Khotimah. Selama ini dia hanya mengenal Khotimah sebagai tetangga dan pelanggan martabaknya.
Tapi begitu polisi mengkonfrontirnya dengan pernyataan suami Khotimah yang mengatakan dirinya dan Khotimah punya hubungan asmara, Sony pun akhirnya buka mulut. Begini pengakuannya. Pada Senin 29 Mei 2023, Sony menghubungi Khotimah dan mengajaknya bertemu di musola di rumah Khotimah. Menjelang dini hari, saat bertemu, keduanya pun berhubungan intim di musola. Setelah itu pecah pertengkaran di antara mereka. Saat keduanya keluar dan berada di kebun, Sony yang marah mengambil pisau lalu menggorok leher Khotimah dan menusuk perut wanita itu. Setelah itu Sony bergegas pergi, meninggalkan Khotimah begitu saja di tengah kebun yang gelap. Tapi mengapa Sony membunuh Khotimah dengan begitu brutal? Sony mengaku dirinya marah Khotimah minta dinikahi. Sebabnya sejak beberapa minggu terakhir, Khotimah menemukan dirinya hamil. Wanita itu panik dan terus-menerus mendesak Sony untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Malah Khotimah pernah mengancam jika tidak dinikahi, dia akan bunuh Sony. Sony tidak sudi bertanggung jawab, dia tidak mau menikahi Khotimah. Pemuda berusia 25 tahun itu pun menyusun rencana. Dia menyiapkan pisau dapur dan mengajak Khotimah bertemu di musola di rumah wanita itu. Rencananya jika Khotimah masih juga mendesak dirinya untuk bertanggung jawab, Sony akan menghabisinya. Usai berhubungan intim, Khotimah dengan marah kembali mendesak Sony untuk bertanggung jawab dan menikahinya demi sang jabang bayi. Nah, saat itulah kesabaran Sony habis. Dia ambil pisau yang diselipkannya di pagar rumah, lalu menghabisi Khotimah dan meninggalkan jasadnya di tengah kebun. Dia ambil ponsel Khotimah, membuang kartu SIM-nya di pinggir jalan, dan melempar ponsel itu ke dalam sumur. Menurut Sony, dia tidak hanya menggorok leher Khotimah, tapi juga menusuk perut wanita itu untuk memastikan sang jabang bayi tewas. Setelah itu Sony sengaja bersandiwara agar tidak seorang pun curiga. Dia turut berduka, juga hadir di TKP, di pemakaman, dan acara tahlilan. Kedua tahlil juga apa enggak? Tahlil lagi. Tahlil lagi. Tapi kamu perasaanmu gimana pada saat tahlil? Biasa aja, biar nggak ketahuan. Terus nggak pernah omong-omongan sama pihak keluarganya? Enggak, Pak. Keluarganya nggak pernah tanya-tanya sama kamu? Keluarganya yang korban nggak pernah tanya? Enggak, diam aja. Tahu kalau kamu datang ke tahlilan? Tahu, Pak. Terus? Enggak. Bilang gimana? Nggak nyampaikan apa-apa? Enggak nyampaikan apa-apa. Dari hasil investigasi, polisi berhasil menemukan data komunikasi lewat chat WA antara Sony dan Khotimah yang menunjukkan hubungan asmara mereka selama ini hingga sebelum pembunuhan. Begitu keji perbuatan si berondong martabak berusia 25 yang tega membunuh kekasih gelapnya Khotimah, seorang ibu beranak 3 yang tengah mengandung anak mereka. Sony Safaat dikenakan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, ancaman hukuman maksimal yakni hukuman mati. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.